Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan temanya pesonamu di matanya ya. Tapi ingat ini general, jadi tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil aja mana yang resonate ya buat kalian. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kalian ya. Jadi ambil pesan positifnya aja atau nilai positifnya aja dan buang selebihnya. Tetap bijaksana dalam menyikapi, oke? Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini nggak cocok atau sesuai buat kamu gitu ya. Jadi simple. Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Jadi tinggal baca biar senang ya untuk mempersingkat waktu. Di sini kita punya separation ya. Kita akan lihat untuk koneksi kamu dan dia dulu di sini ya sebelum kita baca pesonamu di matanya. Dan untuk koneksi kamu dan dia ini karena melihat dari dua sisi ya, jadi bisa energinya vice versa ya, kebolak-kebalik gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian, oke? Dan di sini ada romantic feelings. Separation, kemudian romantic feelings. Dan di sini ada relate your ex. Oke. Sepertinya ini hubungannya udah berpisah ya. Ada relate your ex. Jadi kalian ini mungkin saat ini udah berpisah, dia udah menjadi mantan kamu ya. Kita lihat untuk klarifikasi dari kartu tarot kita punya Seven of Cups. Atau the Hierophant, atau di sini Six of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Dan di bottomnya kita punya Two of Cups. Oke. Aku lihat di sini kalian punya energi yang sama ya atau frekuensi yang sama, bisa soulmate di sini ya, ada koneksi soulmate. Kemudian untuk zodiaknya mungkin kamu bisa di-link dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Jadi kalau ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk, oke? Sesuaikan aja dengan kondisi bacaan kalian. Oke, di sini yang aku lihat hubungan kamu memang udah berpisah ya. Mungkin di antara kamu ada yang berbeda adat, berbeda budaya, berbeda agama, ya, berbeda pulau, kota, mungkin juga ada yang berbeda negara di sini. Oke, ya. Di sini yang aku lihat gini, mungkin untuk sebelumnya kamu memang hubungannya memang mungkin ada yang LDR gitu ya atau jarak jauh, dan kamu di sini memang berharap hubungan kamu ini bisa ke arah yang serius gitu ya, seperti pernikahan. Kalaupun di sini kamu nggak ada perbedaan ya, mungkin ini adalah harapannya kamu. Keinginannya kamu ya, maksudnya di sini perbedaan agama gitu ya, atau ya agama lah ya paling enggak gitu. Soalnya kalau misalkan berbeda adat atau budaya itu masih bisa di ini ya, tapi kalau beda agama biasanya agak sulit gitu, karena aku ngeliat di sini agak sulit hubungan kamu sama dia gitu ya. Ada yang mungkin orang tua nggak merestui gitu ya, meskipun kamu di sini mungkin kamu berharap ya, kamu bisa mewujudkan harapan kamu untuk hubungan yang serius sama dia atau sampai menikah. Mungkin dia sebelumnya juga kayak gitu ya, kayak banyak janji gitu ya, mungkin dia berjanji sama kamu ya untuk ngasih kamu komitmen atau memang benar-benar bisa menikah sama kamu ya, atau memperjuangkan kamu gitu. Tapi ternyata mungkin setelah kalian jalani di sini ada hal-hal ya
yang membuat hubungan kamu dan dia tuh agak sulit gitu ya. Contohnya ya, salah satunya mungkin dari segi orang tua yang tidak merestui, atau memang karena adanya perbedaan adat, budaya, atau di sini terutama agama. Nah, itu kayaknya mungkin pasangan kamu ini juga berpikir dua kali gitu loh, atau bahkan kamu sendiri gitu ya. Makanya karena dia ngerasa sulit di sini, aku rasa dia seperti sebelumnya ya, kayak ngasih kamu harapan palsu gitu ya, kayak hanya janji melulu gitu tapi nggak ada buktinya. Dan itulah mungkin yang membuat kamu pergi meninggalkan dia ya. Kamu kayak nggak mau lah gitu ya, udahlah gitu ya, akhirnya aja gitu. Terus di sini juga aku ngeliat pasangan kamu mungkin mencari pilihan lain di sini ya, meninggalkan kamu, dia menghadirkan pilihan lain di sini. Dan itulah makanya kayak mungkin kamu dan dia seperti kayak sepakat gitu loh ya, untuk pergi, untuk move on gitu ya, untuk kamu mungkin nggak terkonek lagi sama dia gitu. Dan kamu di sini berharap kamu bisa memulai memulai kehidupan kamu yang baru ya. Hierophant dan Page of Pentacles, mungkin kamu di sini kayak mencari seseorang yang kayaknya mau serius sama kamu, mau menikah sama kamu nggak mau main-main gitu. Kayak kamu ngerasa kayak yang pasti-pasti aja gitu loh. Kalau sebelumnya mungkin kamu ngerasa karena ada perbedaan ini, jadi kan agak sulit ya, mungkin di pikiran kamu juga kayaknya nggak pasti gitu loh ya. Dia di sini juga berusaha move on yang aku lihat ya, berusaha move on tapi kayaknya nggak bisa ya, sulit gitu ya. Yang awalnya memang dia ingin meninggalkan kamu ya, ingin move on dari kamu ya, ingin mungkin mencari yang lain gitu ya, yang mungkin sesuai dengan harapan dia atau ekspektasi dia gitu. Karena di sini juga ada ekspektasi juga ya tentang kamu gitu, ataupun harapan-harapan di hubungan gitu, yang mungkin saat bersama kamu itu dia nggak dapet gitu ya. Jadi kayak kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kan itu kan kayak kecewa gitu loh ya, makanya kayak meninggalkan hubungan atau mengakhiri hubungan gitu loh istilahnya ya. Dan kamu di sini memang harapan kamu berharap, kamu berdoa untuk bisa bertemu dengan seseorang yang lebih serius gitu. Cuman di sini yang aku lihat ya, ini masih harapan kamu gitu loh ya. Kamu sepertinya juga kayaknya agak sulit gitu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, di sini ada Two of Cups, koneksi soulmate ya. Kamu sulit juga untuk move on dari dia. Mungkin kamu juga sering keinget dia, kepikiran dia, kebayang dia gitu loh. Sedangkan dia juga gitu ya, meskipun sudah berpisah di sini, kayak dia pun nggak bisa move on gitu ya. Kayak perasaan dia sama kamu kayaknya tuh masih ada, nggak berubah gitu loh ya. Kamu pun juga sama, cuman kamu di sini juga ada release your ex ya. Kamu mencoba mungkin kayak enggak lah gitu, karena kamu berpikir dia itu ngebohongin kamu gitu ya. Dia kayak uh, bohong gitu ya, kayak ngasih janji palsu gitu ya, harapan palsu lah katakanlah seperti itu. Yang mungkin kamu pikir dia benar-benar serius sama kamu, memperjuangkan hubungan kamu gitu ya, ke arah yang lebih jauh, lebih serius seperti yang dia katakan. Mungkin dia pernah janji atau pernah ngomong gitu ya, tapi ternyata dia mengingkari. Nah disinilah kecewa kamu gitu loh ya. Ternyata dia lebih mungkin mencari yang lain atau memilih yang lain gitu ya, kayak nggak serius sama kamu gitu loh ya. Untuk yang sebelumnya saat kalian dulu bersama gitu. Tapi di sini yang aku lihat, karena dia nggak bisa move on dari kamu, ada keinginan dia untuk ketemu sama kamu ya. Karena di sini ada harapan juga ya, dia sadar di sini ya, dia sadar mungkin untuk sebelumnya ada hal-hal yang membingungkan dia gitu ya. Maksudnya ya yang seperti aku bilang tadi, kalau memang ini ada perbedaan agama, itu kan mungkin masih terpaku sama itunya gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak
dia nggak melihat dari sisi kebaikan tapi sisi religinya, agamanya. Jadi mungkin kayak kalau berbeda agama itu kan kayak nggak boleh sama. Nah, ada kan yang berpikiran-pikiran seperti itu gitu. Itu mungkin untuk sebelumnya seperti itu gitu. Ya, tapi setelah kalian berpisah, kalau memang ada hal-hal yang seperti ini, perbedaan yang satu ini itu kayaknya dia menyadari gitu ya, kayak Kak dia mungkin banyak belajar ya mungkin dari orang yang dia temui gitu ya, mungkin dia kayak nyari solusi gitu ya, ada yang menasehati dia gini 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 gitu. Akhirnya dia mungkin di sini sadar gitu loh, dan dia berubah gitu, mungkin merubah cara pandangnya atau pola pikirnya gitu, sehingga di sini kayak ada hal-hal yang dia tinggalkan gitu ya di masa lalu ya. Kalaupun dia tidak dari segi itu, mungkin dulunya ya, um, dia ini terlalu banyak gombal sama kamu ya, janji palsu sama kamu, itu karena mungkin dia masih belum apa ya, belum menetapkan pilihan dia untuk serius gitu. Jadi orangnya mungkin masih pilih-pilih gitu ya, kayak masih cari-cari gitu, masih dalam satu pencarian gitu loh. Ya makanya kesannya kayak bohong sama kamu, tapi ketika berpisah sama kamu ninggalin dia gitu karena kamu inginnya serius, dianya nggak, masih pilih-pilih atau masih pelin-pelan gitu ya. Nah, itu dia sadar di sini ya, bahwa mungkin dia dulunya ada hal-hal yang tidak baik dari dirinya gitu, sehingga di sini kayak dia berubah gitu ya, dia nggak mau seperti dulu lagi dan bener-bener maju ke kamu ya, berjuang di sini Page of Pentacles mungkin untuk ketemu sama kamu dan menawarkan hubungan yang lebih serius gitu ya, gitu ya. Karena ya itu mungkin dia sadar ya, mungkin dia bertemu dengan seseorang yang lebih dewasa atau gimana gitu ya, yang menasehati dia gitu istilahnya ya. Karena ya di saat kamu dan dia berpisah kan, dianya sulit untuk move on gitu ya, jadi dia mungkin kayak butuh orang untuk ngomong gitu, aku harus gimana sih gitu, misalkan kayak gitu ya, kok aku nggak bisa lupain ini tapi ada masalah di sini gitu, dan seperti itu ya. Dan di sini mungkin dia kayaknya pikirannya terbuka gitu ya, seperti mendapatkan pencerahan gitu ya, yang akhirnya mungkin dia di sini maju ke kamu, memperjuangkan kamu. Dia sadar kalau dia dulunya mungkin kayak menyakiti kamu gitu kan, dia kan ngasih ngasih janji palsu gitu ya istilahnya sama kamu gitu, sama aja kayak kata-kata dia kan bohong, nggak ada buktinya gitu. Dia tahu di sini mungkin dia menyakiti kamu gitu loh istilahnya ya. Karena aku di sini juga lihat dari sisi kamunya masih berusaha untuk apa ya, kayak masih berusaha untuk mungkin kamu di sini berusaha untuk denial terus tentang perasaan kamu. Kamu berharap bertemu dengan orang baru di sini ya, tapi sedangkan perasaan kamu masih ke dia gitu loh. Ya, perasaan kamu masih ke dia gitu loh. Jadi kayak mungkin kamu belum bisa memaafkan dia gitu, tapi di suatu sisi kamu cinta sama dia gitu. Hmm. Sulit ya, kamu juga sulit move on di sini. Dan di sini ada Two of Cups-nya. Pada akhirnya mungkin kalian ada pertemuan ya, Page of Pentacles di sini berita baik, berita bagus, yang dimana mungkin kalau kalian nggak bertemu secara langsung di sini ya, mungkin dia kayak ngubungin kamu dulu, ngechat kamu dulu gitu ya, mulai ngechat kamu kayak kirim SMS atau apa gitu ya, mungkin kayak apa ya, kayak say hello dulu gitu, ataupun memang dia langsung to the point pengen ketemu sama kamu. Nah istilahnya seperti itu ya, cuman kamunya kayaknya masih sulit untuk memaafkan gitu ya, atas kesalahan dia yang dia buat di masa lalu gitu. Tapi untuk beberapa di antara kamu mungkin saat kamu baca ini ya, mungkin saja kamu dan dia sudah ada pertemuan di sini ya, gitu. Kalian mungkin sudah bertemu ya, kalian mungkin sudah mulai ada pembicaraan gitu ya, dari hati ke hati. Itu bisa saja gitu. Yang jelas di sini berita baik ya buat kamu, karena seseorang yang sulit kamu move on ini, yang membuat kamu stres ini, pada akhirnya dia akan kembali lagi sama kamu gitu ya.
Mungkin kamu juga mikir terus harus gimana sih gitu. Karena kamu berharap di sini untuk bertemu orang baru, tapi sedangkan kamu mungkin kalaupun sudah bertemu orang baru, kamu masih keinget dia gitu. Ya. Di satu sisi ingin balik, tapi di suatu sisi kamu belum bisa melupakan kesalahan atau sesuatu hal yang dia buat di masa lalu yang menyakitkan hati kamu gitu. Dan kita akan lihat untuk pesonamu di matanya ya. Tapi ingat ya, ini karena koneksi kamu dan dia melihat dari dua sisi, jadi energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa gitu. Pesonamu di matanya sekarang ya. Apa yang membuat dia terpesona sama kamu ya, sehingga dia sulit untuk move on di sini dan ingin kembali lagi ya. Selain di sini ada koneksi soulmate ya, kamu dan dia masih saling menginginkan di sini, masih ingin bersama, masih ingin bersatu ya. Kita lihat apa yang membuat kamu mempesona di matanya gitu ya. Di sini ada Four of Pentacles ya. Four of Pentacles. Kalau aku lihat di sini kenapa dia terpesona sama kamu ya. Kembali lagi ke yang awal. Mungkin kamu di sini pengen serius ya. Pengen bisa hubungan ke pernikahan. Jadi bisa dibilang komitmen gitu ya. Four of Pentacles di sini kayak keinginan kamu di sini ya untuk bener-bener keinginan kamu di sini untuk bener-bener serius sama dia ya, komitmen sama dia gitu. Itu yang buat dia terpesona juga. Dan di suatu sisi mungkin kamu orangnya nggak mudah tergoda gitu ya sama orang lain atau yang lain gitu. Jadi kayak kalau kamu udah satu ya satu gitu, istilahnya seperti itu ya. Apa yang kamu miliki itu gitu loh. Jadi meskipun di luar sana mungkin banyak yang lebih atau gimana gitu ya, itu kamu kayak nggak mudah tergoda gitu loh istilahnya dengan hal-hal yang di luar sana gitu ya. Bisa dibilang kayak tipikal orang yang berkomitmen gitu ya, komitmen banget gitu, kayak setia gitu, bener-bener kayak ya serius lah ya, karena kamu kan menginginkan dia gitu loh. Kamu kan pengen bener-bener memiliki dia seutuhnya gitu, karena kamu kan berharap pengen adanya satu pernikahan di sini atau komitmen di sini gitu. Dan kita lihat lagi di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles di sini aku ngeliatnya lebih ke kamu orang yang sabar di sini ya. Ya, kamu orang yang sabar. Selain itu mungkin kamu orang yang pandai ya, pinter ngumpulin duit gitu ya. Jadi kamu itu berproses di situ gitu ya. Apa ya? Gini, kamu orangnya nggak ambisius banget gitu, tapi nyantai gitu ya, kayak menikmati proses gitu. Ya, saat kamu mengumpulkan koin gitu ya, kayak uang, itu tuh kamu nggak terlalu obsesi gitu ya, tapi terlalu tenang gitu. Tapi justru ini kayak ya itu ya, kayak kamu sabar gitu loh ya. Kamu sabar, kamu kayak menikmati proses gitu ya. Disitulah dia kayaknya tuh tertarik tuh di situ gitu ya. Biasanya kan kalau orang kerja tuh kan dia akan apa ya, dia akan kalau misalkan dia ibaratnya kayak pengen dapat uang gitu ya yang lebih, itu kan terlalu obsesi gitu ya. Dia kerja terus ya, kerja 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 dan kerja gitu sampai nggak ada waktu untuk diri sendiri. Tapi kamu di sini enggak, meskipun kamu bekerja ya, kayak kamu pengen punya banyak duit, pengen ngumpulin duit, tapi di sini kamu nggak seperti itu, kayak santai gitu loh istilahnya. Jadi kak sedikit 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 gitu loh. Kamu kayak orang yang lebih
berproses, kayak pasrah gitu loh. Kamu nggak menyerah di sini, tapi kamu lebih pasrah gitu loh pada Tuhan gitu. Apapun hasil yang kamu miliki itu kamu terima gitu. Jadi kayak sabar gitu loh. Aku lihat juga di sini kamu pandai berhemat ya tentang keuangan. Kamu orangnya hemat di sini. Itu yang dia lihat ya. Makanya dia terpesona juga sama kamu. Dan di sini ada Two of Pentacles ya kan. Meskipun kamu serius ya kerja gitu, tapi kamu di sini bisa membagi waktu kamu gitu loh, antara mungkin diri kamu sendiri dengan pekerjaan gitu ya. Makanya tadi aku bilang kamu itu orangnya sabar, gak berproses gitu, nggak terlalu obsesi pokoknya kalau udah kerja itu kamu terus gitu gentol banget gitu, enggak gitu loh. Jadi kamu bisa menyisihkan waktu, membagi waktu gitu loh antara kerja dengan diri kamu gitu loh istilahnya. Atau di sini kalau nggak dengan diri kamu sendiri ya mungkin saat kamu bersama dengan dia, nah kamu membagi perhatian kamu gitu ya antara pekerjaan dengan dia, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi kan kayak ada keseimbangan di situ gitu loh ya. Jadi kayak nggak ngerasa diabaikan gitu istilahnya kalau misalkan ini perhatian ke pasangan gitu. Dan kita lihat lagi apa yang membuat dia terpesona. Ada Six of Swords. Six of Swords di sini aku lebih ngelihatnya sih kamu punya pengalaman hidup ya yang sulit di sini. Kamu punya pengalaman hidup yang sulit, tapi kamu bisa melalui itu gitu. Dan dia bisa melihat itu. Kayak mungkin dia juga kayaknya belajar dari kamu gitu ya. Bisa belajar dari kamu gitu. Kayak ibaratnya mungkin dia nggak pernah bertemu sama orang yang memiliki pengalaman seperti kamu gitu ya. Yang pada akhirnya kamu bisa melalui semua itu gitu ya. Nah ini kayak dia itu ngelihat kamu dari sisi itu tuh kayak terlihat spesial gitu ya di matanya gitu ya. Mungkin karena ya itu dia mungkin nggak pernah ketemu sama orang yang seperti kamu gitu ya, bisa melewati semua itu gitu ya. Gitu ya, karena dia tahu pengalaman kamu ini mungkin ya saat kalian bersama kalian sering sharing, kalian sering cerita. Nah disitulah ya tanpa kamu sadari, tanpa kamu tahu dia itu tertarik gitu ya sama kamu dari itu gitu. Biasanya kan cara orang ya, setiap orang mengagumi seseorang itu kan berbeda-beda gitu ya. Mengagumi pasangan itu kan beda-beda gitu. Nah ini dia terpesona itu mungkin karena dia mengagumi kamu dari segi pengalaman hidup kamu atau sesuatu yang pernah kamu lalui gitu karena kamu berhasil melalui semua itu gitu loh ya kan. Jadi terlihat berbeda gitu loh di mata pasangan gitu, karena mungkin dianya belum pernah ketemu sama orang yang punya pengalaman seperti itu gitu loh. Di sini kartu terakhir ada Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini kalau kamu cewek ya, kamu itu orang yang mandiri banget ya. Kamu orang yang mandiri, dari segi finansial kamu bagus ya. Dan juga kamu orangnya di sini suka memberi ya, kayak dermawan gitu. Makanya kamu juga sama dia pun kamu mungkin juga nggak pelit gitu ya. Meskipun kamu terlihat dingin, cuek gitu ya, tapi kamu peduli gitu. Dan kalau dari segi fisik di sini mungkin kamu orangnya dewasa ya, tenang. Kemudian kamu juga cantik gitu kalau cewek ya. Kalau cowok ya kamu tipikal orang yang serius juga ya. Kemudian orangnya loyal gitu ya, loyal. Jadi sama dia itu mungkin kamu sering mungkin kamu nggak banyak ngomong gitu ya orangnya, banyak diem, kayak terlihat cuek gitu, tapi kamu peduli, kamu juga perhatian ya. Mungkin kamu menunjukkan perhatian kamu tuh dari segi materi ya. Contoh kayak mungkin kamu ngasih
apa gitu ke dia gitu. Kalau kamu lelaki gitu, ibaratnya seperti itu gitu, kayak sering ngasih dia hadiah atau surprise gitu, ataupun di saat kalian keluar makan gitu ya, atau jalan itu kamu kayak nggak pelit-pelit gitu ya untuk mengeluarkan duit gitu ya, untuk belanja gitu istilahnya, untuk bayarin makan ataupun saat kalian traveling bersama. Itu kayak ya pokoknya kamu yang nanggung lah gitu istilahnya. Ya, dan selain itu juga di sini orang yang sudah siap untuk berkomitmen gitu, makanya dia kayak tertarik sama kamu ya. Jadi bukan tipikal orang yang main-main gitu loh ya, serius sama satu orang ya udah serius gitu ya. Gitu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Taurus. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Dan sekali lagi ingat, ini tidak resonate buat kamu semua ya yang berzodiak Taurus. Ambil aja mana yang resonate ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Oke? Sekian dulu bacaannya. Terima kasih. Sampai jumpa.